Halo semuanya, nah saat ini kita akan kembali kepada tutorial lanjutan untuk tutorial sebelumnya. Jadi, kita akan menghubungkan ke database-nya. Karena kita sudah membuat user interface-nya, jadi saatnya kita akan menghubungkan ke database-nya. Kita ke Visual Studio, kita buat sebuah file baru, kita beri nama dengan konektor.php. Enter. Nah, di dalam konektor.php ini nantinya akan berada script, yang dimana script tersebut adalah untuk menghubungkan ke database-nya. Jadi, kita masukkan scriptnya. Jadi, saya sudah mempersiapkan scriptnya. Kita tinggal mengambil scriptnya saja. Kita copy yang ini. Lalu kita letakkan di Visual Studio Code-nya di dalam file konektor.php. Kita paste. Nah, di sini sudah ada localhost-nya, ada root atau user-nya, dan ada nama database-nya. Jadi, di sini mengapa kita kosongkan saja? Karena pada saat kita masuk ke MySQL-nya, kita tidak menggunakan password. Jadi, secara otomatis di sini kita lepas kosong saja. Jadi, nama database-nya kita ganti sesuai dengan nama database kita yang ada di localhost, yaitu namanya komunitas tenun ikat. Nah, jika database-nya salah, maka dia akan menunjukkan hasil koneksi database gagal. Ini adalah script untuk konektornya. Selanjutnya adalah kita akan menghubungkan dengan form index-nya. Jadi konektor ini kita akan hubungkan ke form index.php. Jadi kita menggunakan include. Nah, include di sini diletakkan di dalam script PHP. Jadi dalam script PHP itu dia memiliki tab pembuka dan juga tab penutup. Jadi kita gunakan script PHP. Script PHP itu diletakkan di antara dua tab, yaitu tab pembuka dan tab penutup. Tab pembuka untuk script PHP yaitu tanda lebih kecil, tanda tanya, PHP, dan script penutupnya adalah script tab penutupnya yaitu tanda tanya lebih besar. Jadi di dalam sini kita akan membuat sebuah perintah yaitu include tanda petik 1, kita kasih nama konektor yang tadi yaitu konektor.php. Konektor.php, jangan lupa untuk kita tambahkan titik koma. Oke. Ini artinya kita sudah menghubungkan konektor.php pada form index. Jadi selanjutnya kita akan mengisi tabel profil yang ada pada database kita. Jadi kita buka database-nya. Jadi dalam tabel profil ini kita akan mengisi database kita. Insert atau kita tambahkan. ID profil ini secara otomatis karena dia auto increment. Nah, nama komunitasnya saya kasih nama komunitas tenun ikat Lepolorun. Selanjutnya alamatnya itu saya sudah siapkan di sini. Jadi kita tinggal mengcopy paste saja alamatnya.
Jadi alamatnya itu Jalan Soferdi, nomor KAF 1-5, Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Teleponnya adalah 0322052005. Selanjutnya email. Emailnya kita kasih nama support at tenunikat.com. Visinya, di sini saya juga sudah mempersiapkan visi, misi, tujuan, dan juga deskripsinya. Jadi kita tidak perlu mencari ulang visi misinya, tetapi karena saya sudah menyiapkannya, jadi kita tinggal mengcopy paste saja. Ini visinya sudah saya siapkan di sini. Jadi kita mengisinya di sini. Selanjutnya misi. Misinya juga sudah saya siapkan. Kita copy. Lalu kita letakkan di sini. Kita rapikan dulu. Selanjutnya tujuan. Selanjutnya deskripsi untuk komunitasnya. Kita paste di sini. Nah, jika sudah, kita kirim. Ya, jadi di sini sudah ada ID profil, nama komunitas, alamat, telepon, email, visi, misi, tujuan, dan deskripsi komunitasnya. Nah, setelah kita mengisi tabel profil ini, kita kembali ke Visual Studio-nya dan kita akan mengisi alamat di bagian footer-nya. Jadi di bagian footer-nya ini kita akan mengisi alamat. Sebelumnya kita akan mengisi di bagian sini karena kan kita akan mengambil data dari database-nya. Jadi kita akan mengambil data dari database untuk kita masukkan di bagian sini. Maka kita gunakan script cari data di tabel. Kita cari script yang tulisan cari data di tabel. Kita gunakan script yang ini. Jadi kita copy script ini. Lalu kita letakkan di sini. Di Visual Studio Code-nya. Kita letakkan di bawah include ini. Kita hapus yang ini. Nah, ini adalah script untuk cari data di tabel. Selanjutnya, kita tulis di sini, kita ganti ini dengan mengambil data dari database. Karena kita ingin mengambil data dari database. Selanjutnya, nama variabel ini, yang ini kita hapus saja. Setelah itu, di bagian select-nya ini, karena kita ingin mengambil data dari tabel profil, jadi kita ketik di sini select bintang from profile. Karena kita ingin mengambil semua data dalam tabel profil.
yang where-nya ini kita hapus saja. Karena kita ingin mengambil semua data yang ada di tabel profil. Selanjutnya, kita tulis di sini. Jadi, jika datanya lebih besar dari 0, maka dia akan menampilkan variabel apa saja. Jadi, di bagian sini kita enter dulu. Terus, jadi data enter. Nah, di bagian sini, echo-nya kita hapus saja. Karena kita ingin menampilkan variabel-variabelnya. Di bagian sini, nama filenya ID profil. Nama variabel ini kita lihat di database kita, kita masukkan di sini sesuai dengan yang ada dalam database kita. Jadi yang pertama dalam profil ini, struktur. Yang pertama adalah ID profil. Setelah ID profil ada nama komunitas. Nah, kita masukkan di sini. Artinya dia akan mencetak. Dia akan mencetak apa saja. Jadi di sini yang pertama adalah ID profil, variabel ID profil. ID profil sama dengan variabel D variabel ID profil. Kita copy dari sini. Letakkan di sini. Yang kedua adalah nama komunitas. Di sini juga kita ganti nama komunitas. Selanjutnya, setelah nama komunitas ada alamat, telepon, email, visi, misi, tujuan. Jadi, nama komunitas, setelah itu alamat, setelah alamat telepon, setelah telepon adalah email, setelah email visi, setelah visi ada misi, setelah misi ada tujuan, setelah tujuan ada deskripsi,
Setelah deskripsi, kita akan mencetak hasil. Jadi kita kasih nama variabel hasil sama dengan 1. Jadi variabel hasil sama dengan 1. Ini adalah untuk mencetak hasil. Jadi jika variabelnya sama dengan 1, artinya ditemukan. Kita tambahkan keterangan di sini adalah ditemukan. Jadi jika variabelnya lebih dari 0, artinya lebih dari 0 berarti 1, maka dia akan menguraikan masing-masing atribut yang disimpan pada masing-masing variabel. Dan jika variabelnya sama dengan 0, kita ganti di sini. Nah, jika dia tidak sesuai, maka variabel hasilnya sama dengan 0. Yang artinya data tidak ditemukan. Oke. Jadi skripnya hanya begini saja. Kita Ctrl S dulu untuk menyimpan. Nah, setelah itu kita akan mengubah footernya. Pada bagian ini kita menuliskan alamatnya. Jadi footer ini kita hapus. Kita gunakan tab pembuka dan tab penutup PHP. Jadi tab pembuka adalah lebih kecil tanda tanya PHP. Lebih kecil tanda tanya PHP. Tab penutupnya adalah tanda tanya lebih besar. Nah, jadi di bagian sini kita akan mengetik perintah untuk kita menampilkan alamat pada footernya. Jadi, kita menuliskan di sini adalah echo menulis di situ echo spasi variabel alamat, karena kita ingin mengambil variabel alamatnya saja. Jadi kita ketik echo, variabel itu digunakan dengan tanda dolar. Jadi variabel alamat, artinya kita ingin mengambil variabel alamatnya saja untuk kita simpan pada footernya. Jadi kita ketik variabel alamat, jangan lupa untuk memberi tanda titik koma. Jika sudah, kita Ctrl S dan coba kita lihat pada halaman websitenya. Kita refresh. Nah, di sini sudah muncul alamat yang kita masukkan di database sebelumnya, yaitu sudah muncul pada bagian footer ini. Jadi, jika kita ingin mengecilkannya, maka kita gunakan small. Di depan sini, kita tanda tab bukanya adalah tanda lebih kecil small, tanda tutup, terus di bagian sininya kita Ctrl S. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia akan berubah lebih kecil. Jadi sekarang kita akan mengisi bagian visi, misi, dan tujuannya. Kita kembali ke Visual Studio. Kita lihat di bagian visi, misi, dan tujuannya ini.
Jadi sekarang kita membuat perintah untuk visi. Di bagian sini kita hapus, lalu kita masukkan perintah untuk dia mencetak visinya pada halaman website kita, yaitu kita gunakan perintah script PHP, yaitu di mana ada tab pembuka dan juga tab penutup. Jadi kita gunakan tanda lebih kecil, tanda tanya PHP, dan script penutupnya adalah tanda tanya lebih besar. Nah, di bagian sini kita akan mengisi perintah untuk kita menampilkan visinya. Jadi, untuk itu kita ketik variabel. Script perintahnya adalah variabel visi tanda titik koma. Variabel visi tanda. Oh ya, kita harus tambahkan echo. Jadi echo itu artinya dia untuk mencetak. Arti dari echo adalah perintah untuk mencetak. Selanjutnya, jika sudah, kita coba simpan, Ctrl S, lalu kita coba lihat pada halaman website kita. Kita refresh. Nah, saat kita refresh, dia sudah muncul di sini. Visinya adalah membangun komunitas yang kuat dan berkelanjutan melalui pengembangan dan promosi tenun ikat sebagai warisan budaya yang bernilai, serta memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Oke, ini visinya sudah dicetak. Terus sekarang kita masuk ke misi. Jadi, bagian misi ini perintahnya sama seperti visi, yaitu kita copy saja dari sini. Kita Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian sini. Kita hapus yang ini, kita letakkan ini. Kita ganti dari visi menjadi misi. Setelah itu di tujuannya juga karena kita ingin mengambil tujuan yang ada dalam database, jadi kita tinggal mengcopy paste saja di sini, lalu kita ganti visi dengan nama tujuan, variabel tujuan. Jika sudah, kita simpan, lalu coba kita testing. Refresh. Maka ini visinya sudah muncul di sini. Ini visi, ini misi, tujuan. Jadi di sini sudah muncul. Selanjutnya adalah kita mencetak deskripsinya, membuat perintah untuk deskripsinya. Jadi, deskripsi itu di bagian About Me. Bagian bawah sini kita akan menuliskan dengan deskripsi komunitas kita. Jadi, kita kembali ke visual. Kita lihat di bagian sini. Yang ini kita hapus saja. Jadi, About Me ini kita ganti dengan tentang kami. Tentang komunitas kita, yaitu. Oke. Setelah itu, di bagian Some Text About Me ini, kita ganti dengan deskripsinya. Jadi, ini juga sama, yaitu kita gunakan PHP, script PHP, yaitu tag buka dan tag tutupnya. Yaitu, kita ketik tag bukanya tanda lebih kecil, tanda tanya PHP, echo, jangan lupa echo itu artinya mencetak, echo variabel
deskripsi, karena kita ingin mengambil deskripsinya. Jadi kita ketik variabel deskripsi, titik koma jangan lupa, terus diakhiri dengan tab penutup untuk PHP-nya, yaitu tanda tanya lebih besar. Jika sudah, kita Ctrl S, lalu kita refresh. Selanjutnya, kita lihat di bagian sini, karena kita sudah mengetik deskripsinya, deskripsi di bagian. Oke, di sini deskripsi. Mengapa sampai di sini tidak muncul? Karena kita ada kesalahan sedikit di line 18. Jadi, dalam profil ini, saya gunakan deskripsi komunitas. Jadi, kita tambahkan komunitas di belakang deskripsinya. Jadi, di sini, deskripsi komunitas. Lalu di atas ini juga kita ganti di sini namanya deskripsi komunitas. Kita Ctrl S. Kita refresh dia. Maka dia muncul deskripsinya di sini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan logo dari komunitas kita di bagian sini, fake image ini. Kita akan masukkan logo kita. Jadi di sini saya sudah menyiapkan logonya. Nah, di sini sudah saya siapkan logonya. Jadi sebelum itu kita akan membuat sebuah folder baru dalam folder kerja kita, yaitu di C, exam, htdocs, lalu pilih komunitas kita, yaitu komunitas tenun ikat. Nah, di dalam folder kerja kita ini, kita akan buat sebuah file, folder baru, yaitu kita beri nama dengan email. Di dalam folder image ini, di mana nantinya kita akan menyimpan foto-foto kita yang akan kita butuhkan dalam halaman website kita. Jadi di sini saya akan menyimpan logo saya yang sudah saya edit sebelumnya. Saya simpan di sini. Lalu kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, untuk kita tampilkan pada layanan halaman website-nya, kita gunakan script ini. Kita buat script ini untuk menampilkan. Jadi, di halaman website-nya, itu terletak pada fake image. Jadi, kita ganti di bagian visualnya, di bagian sini. Jadi, kita tidak gunakan kelas. Kelasnya kita hapus saja. Kelasnya kita hapus, terus kita ketik image. Jadi untuk menampilkan foto, yaitu kita menggunakan tanda ini, IMG. Yang artinya kita akan menampilkan foto tersebut. Lihat image. Image sama dengan tanda petik 2, image, yang dalam logo kita, dalam folder kerja kita tadi. Folder kerja kita tadi kita memberi nama image. Atau kita ganti dengan foto saja.
Jadi, di dalam foto ini akan kita letakkan logonya. Jadi, di situ kita kasih nama foto, garis miring, logonya adalah PNG. Jadi, kita ketik logo.png, lalu tanda petik 2. Setelah itu ukurannya yaitu width sama dengan kita pakai yang 100%. 100%. Terus jangan lupa untuk jadi selanjutnya kita akan mengubah di sini. Sebelumnya kita enter dulu. Enter di bagian sini. Jadi width-nya ini kita kasih 100%. Setelah itu di depan sini, karena kita ingin supaya dia berada di tengah, logonya berada di tengah, jadi kita gunakan center. Center. Ini di penutupnya juga. Center. Selanjutnya, coba kita save dulu. Kita testing. Nah, ini logonya sudah muncul. Jadi logonya sudah muncul di sini. Nah, ini adalah tutorial untuk kita display data part 1. Jadi kita lanjut di part 2. Terima kasih.